Dan semoga kita tergolong umatnya yang senantiasa berjuang dan terus berjuang untuk mencetak generasi robbani yang kita dambakan. Amin ya rabbal alamin. Kakak. Ayah bunda. Sebelum kita masuk dalam ini ya materi atau mungkin kegiatan yang akan kita bahas dalam parenting online pagi hari ini, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh saya sendiri ya. Jadi saya akan membacakan sebuah tilawah Al-Quran dengan di surat Luqman. Ya. Surat Luqman ayat 15 sampai 19. Kita mulai majelis pagi hari ini, parenting online kita hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Orang tua untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada anak-anak kita. Dan semoga kita yang hadir di sini senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah untuk selalu menyeru kebaikan, mengajak kebaikan kepada anak-anak kita. Karena dalam hati ya ayah bunda sebuah harapan terbesar, harapan tertinggi kita sebagai orang tua adalah ingin mencetak generasi yang solih dan solihah kepada anak-anak kita khususnya. Baik ayah bunda, acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Mareta. Ustazah Mareta, kami persilahkan. Masya Allah, terima kasih Ustazah Yusti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa terdengar suara saya?
Ayah Bunda? Sampun Dengar. terdengar? Enggak. Dengar. Oke, baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggih, Bunda, ayah saya pakai masker karena sedang di sekolah. Oke, baik, untuk parenting hari ini, ya kami selain untuk menyampaikan hasil belajar Ananda di tema 5 di PTM ini, kami juga menyampaikan yang pertama ini Ayah Bunda terkait surat edaran dari dinas nih. Nah, karena sekarang ini kan ada virus varian baru nggih Ayah Bunda nggih, yang Omikron itu nggih. Nah, dinas dalam surat ini dinas ini menghimbau untuk 50% PTM-nya nggih. Dengan acuan 2 jam. Sesuai dengan kebijakan yayasan, karena yayasan kemarin sudah rapat, insya Allah kami tetap PTM 100%, asalkan lebih diperketat lagi prokesnya, Ayah Bunda. Namun tetap insya Allah kalau di dinas ini kan 2 jam nggak Ayah Bunda. Namun mohon maaf untuk Permata kita melebihi 10 menit, 30 menit jadi biasanya 2,5 jam ya, karena di dalam KBM itu bukan hanya KBM mapel nggih Ayah Bunda, tapi juga ada tahfidz tilawah. Maka dari itu ini ada penambahan waktu 30 menit PTM-nya. Oke, baik, saya lanjutkan dulu. Nah, insya Allah PTM tetap 30 menit, tetap 100%. Namun kita lebih tertib prokes nggak ya Bunda nggih. Jadi mohon kerjasamanya untuk selalu mengingatkan Ananda. Untuk yang pertama tertib pakai masker, tidak lepas pasang. Biasanya kan kita kalau ngobrol, kalau suka habis minum itu kan lupa nggak nutup masker lagi itu nggih Bunda nggih. Insya Allah mulai besok mulai Senin akan kita perketat lagi dengan cara kalau misal 1 kali ditegur belum bisa, selanjutnya akan kami beri ikop atau sanksi ya Bunda. Karena lepas pasang itu tadi masker, karena ini kan buat kebaikan kita juga, kesehatan kita. Kemudian yang kedua mengurangi kerumunan. Kemudian apabila sakit lebih baik belajar di rumah ya Bunda. Jadi kalau misal Ananda sudah mulai batuk pilek ya lebih baik nggak apa-apa izin dulu belajar di rumah. Kemudian membawa masker cadangan. Ya, membawa masker cadangan ini yang penting ya Bunda. Biasanya Ananda kalau habis wudu itu kan basah maskernya. Itu kalau saya tanya, "Loh mana maskernya Mas?" Basah dan nggak bawa lagi itu ya Bunda. Jadi mohon kerjasamanya untuk Ananda dibawain ini masker lebih dari 1 untuk ini antisipasi basah atau mungkin kotor karena ditaruh meja gitu nggak Ayah Bunda. Kemudian membawa hand sanitizer. Namun di kelas-kelas insya Allah sudah kami beri hand sanitizer sendiri per kelas, per ruangan. Jadi namun Ananda kan ini biasanya ke musola itu jadi diusahakan tetap pakai hand sanitizer sendiri. Kemudian mohon kerjasamanya juga untuk Ayah Bunda untuk ini tertib dalam antar jemput Ananda. Tepat waktu, tidak kurang atau melebihi waktu yang telah ditentukan, karena biar Ananda ini segera pulang dan segera istirahat dan biar tidak menunggu lama ya Bunda. Jadi mohon kerjasamanya untuk apabila menjemput Ananda itu ini pas dengan jam pulangnya. Baik, sampai sini apa ada yang ini ditambahkan atau mungkin ditanyakan Ayah Bunda? Saya lanjutkan dulu nggih. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya karena ini kan masih PTM terbatas nggih Ayah Bunda nggih. 2 sampai 2,5 jam. Jadi pada tema 5 ini pembelajaran bulan Januari ini pembelajarannya masih kurang maksimal Ayah Bunda. Banyak target Al-Qur'an, akademis yang ini tidak tercapai bulan ini untuk kelas 5. Untuk yang pertama yaitu target Al-Qur'an. Untuk
target tilawah semester. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mohon maaf saya lanjut lagi. Untuk target tilawah semester 2 untuk kelas 5 ini yaitu targetnya sampai munakosya. Nah, siswa yang tuntas ada 29 siswa dari 53 siswa nggih. Jumlah 5A dan 5B. Dan yang akan munakosya pada bulan Februari ini insya Allah ada 17 siswa. Dan yang belum tuntas masih belum bisa diikutkan munakosya karena masih jauh capaiannya, itu ada 7 siswa. Jadi mohon kerjasamanya Ananda yang ikut munakosya pada Februari ini enggak ya Bunda nggih? Pengawalannya ini untuk tilawah di rumah. Jadi sering ini membaca Al-Qur'an agar terlatih lebih lancar. Kemudian nah karena masih ini ada siswa yang belum tuntas, insya Allah besok akan ada perubahan kelompok ya Ayah Bunda, perubahan kelompok di ruangan sesuai dengan capaiannya, karena agar semua tercapai targetnya. Ya, kemudian target tahfidz semester 2 untuk kelas 5 yaitu sertifikasi juz 29. Nah, yang tuntas dari 53 siswa itu masih 19 siswa ya Bunda. Yang belum tuntas ada 34. Nah, masih ini ya Bunda, PR-nya masih banyak untuk kelas 5 nggih. Jadi mohon kerjasamanya ya Bunda, karena kan di sekolah hanya 2,5 jam nggih. Masih banyak kegiatannya di rumah. Ananda masih banyak di rumah nggih. Jadi mohon kerjasamanya untuk mengawal ini Ayah Bunda, murojaahnya anak-anak. Karena ketika di sekolah itu waktu untuk tahfidz itu kurang lebih 30 menit. Jadi harapan kami di rumah itu sudah murojaah, sudah dihafalkan. Jadi ketika di sekolah karena waktunya sangat terbatas itu Ananda langsung setor. Nah kemudian namun dalam 1 bulan ini PTM ini yang dari kenyataan di sekolah itu dalam waktu 30 menit itu Ananda kalau waktunya tahfidz itu nggak langsung setor tapi murojaah dulu. Nah, terus kemudian saya tanyakan, loh, di rumah nggak murojaah belum Ustazah gitu. Jadi mohon pengawalan Ananda ini ya Bunda kerjasamanya untuk menyiapkan hafalannya dari rumah agar di sekolah itu langsung setor Jadi nggak mengulur waktu yang selanjutnya. Jadi kalau waktunya sudah habis itu Ananda malah ini sudah nggak bisa setor, besoknya malah jadi numpuk Jadi mohon kerjasamanya enggak ya Bunda. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk yang belum, karena yang belum tuntas kan masih banyak sekali 34, 33. Nah, agar tercapai targetnya seperti yang 19 siswa ini, jadi kebijakan kami ketika setor biasanya kan satu harinya 2 baris ya Bunda. Kami ini peraturan kami baru satu harinya itu minimal 1 halaman. Ya, jadi di Al-Qur'an 1 halaman itu kan 15 baris Jadi yang setengah halaman bisa setor di sekolah langsung sama ustazah. Nah, yang sisanya itu bisa ini dilanjutkan murojaah di rumah kemudian VN ke ustazahnya. Insya Allah akan tetap kami koreksi. Jadi 1 hari itu setornya 1 halaman agar bisa Agar bisa ini Ayah Bunda mengejar targetnya, karena kan kurang lebih 3 bulan lagi Ananda sudah Ananda ini kenaikan kelas. Dan masih ini Ayah Bunda, masih banyak yang yang juz 30, 29-nya belum. Jadi untuk mengejar target agar semua bisa mencapai target itu tadi ya Bunda setiap setor minimal 1 hari itu 1 halaman, yang setengah halaman di sekolah dan yang sisanya VN di rumah. Nah, kemudian kami menyampaikan sekali lagi untuk ini ya Bunda kerjasamanya agar Ananda di rumah itu tetap murojaah, tetap menyiapkan hafalan barunya agar ketika di sekolah itu langsung siap setor, tidak menunggu sambil ini. Hafalan dulu ustazah, belum menyiapkan gitu. Ayah Bunda. Oke, baik. Sampai sini target Al-Qur'an, apa ada yang ditanyakan?
saya lanjutkan dulu nggih. Nah, untuk target akademis Ayah Bunda, karena KKM-nya sekarang mulai tahun kemarin nggih 83. Nah, itu untuk yang PH yang hari pertama PH itu kan matematika nggih sama IPA. Itu masih ada sekitar 15 sampai 16 anak yang remedi dari kelas 5A, 5B. Ada 15 anak yang remedi yang nilainya masih di bawah 83. Nah, karena kan di jam KBM Mapel ini kan kurang lebih hanya 45 menit ya Bunda G. Jadi masih kurang maksimal. Nah, kami juga mohon kerjasamanya Ananda ketika di rumah itu ini pengawalan Ananda belajar. Jadi kan Ananda insya Allah ketika pulang sekolah itu kan selalu membawa resum. H-1 pembelajaran misalkan hari Selasa waktunya matematika. Senin insya Allah sudah kami beri resum, LK gitu nggih. Untuk apa gunanya? Untuk ini belajar di rumah karena waktu belajarnya di sekolah hanya 45 menit Ayah Bunda. Jadi memang masih PTM terbatas, jadi masih kurang maksimal. Hasilnya juga masih kurang maksimal. Jadi mohon kerjasamanya untuk pengawalan ini, Ananda belajar di rumah. Nah, untuk matematika kemarin saya lihat itu dari hasilnya itu masih kurang teliti dalam ini perkaliannya Ayah Bunda. Jadi masih banyak sekali kelas 5 yang masih ini yang sudah lupa perkalian. Kadang 4 kali 3 aja lama sambil menghitung tangan itu Ayah Bunda. Jadi mungkin kalau di rumah bisa dilatih dengan misalkan kalau tebak-tebakan gitu nggih. Kalau lagi nyantai bisa tebak-tebakan digunakan untuk tebak-tebakan perkalian sama Ananda nggih. Jadi itu masih lemah di perkalian, masih banyak yang lupa perkaliannya. Nah, kemudian sering berlatih perkalian di rumah, mengurangi gadget dan game ini ya Bunda. Karena teman-teman Ananda tuh kalau di sekolah itu kadang suka cerita seperti Mobile Legends itu ya Bunda. Itu semangat sekali. Tapi ketika ditanya perkalian itu wes langsung berapa ya Ustazah ya gitu. Jadi mohon kerjasamanya karena sebentar lagi 3 bulan lagi sudah kelas 6 ya Bunda. Kelas 6 kan ini tanggungannya lebih banyak lagi, targetnya semakin tinggi, apalagi setiap hari ada ini, setiap bulan ada tryout. Jadi supaya Ananda ini bisa mencapai target kelas 5, bisa naik ke kelas 6 itu tadi ya Bunda. Kemudian membaca dan mempelajari resum yang sudah diberikan. Karena bulan ini pengamatan kami sebagai walas atau guru mapelnya, resum yang diberikan itu sudah banyak yang ini. Ada yang sudah hilang, nggak kebawa, kemudian ada yang beberapa ini sih rusak, kemudian hilang itu tadi, banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Nah, kemudian, kalau hilang berarti ini nggak belajar, nak. Iya, belum gitu. Ada yang ketinggalan di rumah gitu ya benar. Padahal resum ini kami berikan tujuannya agar bisa dipelajari lagi di rumah. Karena kan pembelajaran di sekolah hanya 45 menit saja, terbatas. Jadi resumnya bisa digunakan untuk belajar di rumah. Nah, kemudian ada LK juga. Nah, setiap hari, mohon maaf, setiap selesai pembelajaran kami selalu memberikan LK ya Bunda. Tujuannya apa? Supaya nanti di rumah ketika ada maghrib, habis sholat maghrib, habis ngaji itu bisa dikerjakan sambil belajar sendiri. Tapi ternyata beberapa ini ada yang ini ya Bunda, nggak dikerjakan. Pokoknya ini pengumpulannya tuh nggak maksimal 100% karena ada yang nggak ngerjakan, kemudian ada yang 2 pekan selanjutnya baru dikumpulkan gitu ya Bunda. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran KBM kami memang ini memakai resum dan LK agar Ananda di rumah ini bisa belajar lagi. Karena kan PTM-nya terbatas hanya 45 menit untuk yang mapel. Nah, baik. Sampai sini apa ada yang ditanyakan lagi Ayah Bunda? Mungkin ditanyakan dulu terkait target. Genggi monggo. Dengan Bunda siapa? Jadi Bundanya Taki, Us. Oh, Taki, nggih baik Bunda, nggih monggo. Ya, maaf ya Us ya. Jadi memang dengan PTM ini beda ya dengan kemarin di online kan begitu ya. Ada sedikit perbedaan sih kan gitu.
Terus terang saya di PTM ini tidak banyak melihat kan begitu ya, apa informasi-informasi. Jadi mungkin ada share LK, ada mungkin ini kan begitu resume. Tetapi mungkin kami bisa dibantu, orang tua itu bisa dibantu untuk misalnya pada hari ini kami bawakan anak ini ya. Itu kan kita bisa ngecek di tasnya. Soalnya saya lihat di tasnya Taki itu tidak ada gitu. Jadi resumnya ini di mana gitu ya. Terus kemudian LK-nya kadang ada, kadang enggak kan begitu. Mungkin kami dibantu untuk kemudian Bunda hari ini diinikan kan gitu ya, disertakan resume apa. Kemudian LK-nya apa, kemudian ada target pengerjaannya itu kapan gitu ya. Terus kemudian kami bisa di-feedback-kan kalau anak-anak itu, jadi misalnya Taki itu enggak ngerjakan gitu atau belum ngerjakan, itu kami diberi feedback. Karena terus terang usia karena ibu yang bekerja itu memang benar-benar ini gitu ya. Jadi memang benar-benar kurang lah perhatian kami ke anak-anak gitu ya. Jadi kami mengakui kan begitu. Tapi kalau kemudian kami dibantu dengan adanya resume untuk pengerjaan anak-anak gitu ya. Jadi apakah anak-anak itu sudah mengerjakan, apa yang belum tuntas kan seperti itu, mungkin bisa dibantu untuk itu gitu. Sehingga kami bisa ngecek ke tasnya kan begitu ya. Ada enggak kemudian disuruh ngerjakan. Walaupun kadang-kadang ada sudah saya suruh ngerjakan, nanti agenda besok pagi agenda. Kalau sudah besok pagi itu kan nggak ada yang ngecek lagi ya usia, karena saya sudah bekerja, kemudian dia katanya sudah mau ngerjakannya pagi kan gitu, karena masuknya kan agak siang. Nah, itu apakah sudah benar-benar dikerjakan dan sudah diberikan ke sekolah ataukah belum kan kita nggak tahu kan begitu. Nah, ini mungkin kami dibantu untuk memberi feedbacknya kan gitu dari pengerjaan tugas-tugasnya anak-anak itu. Terus kemudian mungkin juga dibantu sejauh mana mungkin setiap minggu kan gitu ya kami diberi informasi apakah tugas yang sudah dilakukan itu sudah dikerjakan ataukah kemudian apa PR yang harus ini ketertinggalan dia di dalam misalnya hafalannya, di dalam tajwid oribnya kan begitu ya. Karena Taki kan ikut munakosha ini Nah ini kita sih sudah, kalau kami sih sudah berusaha kan gitu setiap hari itu suruh dia ini dia menghafal, kemudian dia membaca, saya suruh ayo nak kita mengurai kan gitu dari sisi tajwid sama qoribnya itu sudah, tetapi anaknya kadang-kadang tidak mau sampai kadang-kadang kok sampai masa anak kayak gini aja harus bertengkar orang tua sama anak kan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diinikan, mungkin bisa dibantu kami untuk kekurangannya. Karena kalau kemudian saya lihat di buku prestasinya pun tidak setiap hari diisi Ya, jadi prestasi untuk hafalan untuk ininya itu tidak setiap hari isiannya, gitu. Jadi ada kemarin itu dua minggu ya PTM ini. Ada mungkin baru 4 atau 5 hari saja yang terisi gitu, sehingga kami juga tidak tahu ini sampai di mana kan begitu ya, dan kekurangannya di mana. Jadi mungkin itu aja Jadi kami dibantu untuk mengetahui perkembangan anak dan kemudian apa yang kemudian harus kami lakukan kan begitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada pada kami kan gitu ya. Jadi mungkin itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Mas Taki yang sudah menyampaikan bagaimana perjuangan di rumah, bagaimana keluhan hati ya, Masya Allah luar biasa. Terus terang ya Bunda, kami selaku pendidik di sekolah resah gitu ya. Resah melihat anak-anak pasca daring ini. Sungguh banyak yang kami amati. Tahun pandemi belum berlalu ya mungkin ya, sudah 3 tahun ini pandemi sudah kita jalani dengan daring. Begitu mereka PTM, ya kita banyak-banyak bernafas panjang akhirnya melihat bagaimana anak-anak Permata yang dulu sama sekarang berbeda. Itu yang saya amati. Apa yang berbeda? Ya itu menjadi generasi yang berbeda. Saya terus kalau di kelas aja kayak gitu. Kalian kok berbeda ya anak-anak ya, yang sudah lihat dulu begini saya cerita itu ya.
Jadi terus terang kami melihatnya itu anak-anak pasca daring ini mereka menjadi lebih tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ini PR bersama, Ayah Bunda. PR kita bersama. Kami selaku pendidik itu ya berpikir terus gitu ya. Kenapa ya kok anak-anak tidak mudah untuk nyantol gitu dalam pembelajaran, ya, tidak fokusnya satu. Kemudian nomor dua, begitu malas ketika disuruh membaca, memahami isi bacaan, apalagi menulis, itu berbeda. Ada apa dengan anak-anak pasca daring ini, kelas 5 yang sudah sebentar lagi sudah mau keluar dari SD. Sudah mulai kelihatan malas baca, balas nulis. Ya, kami beri resume, harapan kami dibaca, kan begitu. Ternyata ketika KBM belum dibaca. Ketika kami menjelaskan, belum paham. Sudah dibaca, tapi kok belum paham. Artinya banyak sisi-sisi yang memang itulah kenyataan yang kita hadapi terhadap anak-anak kita. Apalagi nomor 3 adalah akhlaknya. Akhlaknya juga sangat jauh berbeda dengan sebelum daring. Yang ya ini kita 1 bulan ini masa-masa meluruskan kembali nih akhlak anak-anak yang dulu awal ya, masa-masa sebelum pandemi, begitu santun bertemu sama guru, begitu santun di kelas ya untuk bisa tenang, tertib gitu ya. Namun di masa-masa ini ada beberapa orang juga curhat seperti itu, menertibkan itu butuh waktu sekian menit. Ya itu yang kami hadapi di situ, begitu di kelas gitu, di sekolah. Gitu. Jadi akhlak anak-anak ke orang tua, ke guru itu juga sudah mulai menurun pasca daring ini. Dan yang keempat itu kami melihatnya itu anak-anak itu apa ya? Mohon maaf, belum dewasa gitu. Saya melihat apa ya? Terus kemarin BPJ saya sering reminder gitu ya. Karena sudah kelas 5, ada yang sudah balik. Ayo, jangan seperti anak kelas 1 2, suka joget-joget, kemudian suka kejar-kejaran, kemudian teriak-teriak, naik-naik kursi, astagfirullah. Jadi sisi-sisi kekanak-kanakan tuh muncul lagi di pasca daring ini. Saya mengelus dada tuh sama Masya Allah. Begitu beratnya beban mendidik gitu ya pasca daring ini gitu. Nah itu tantangan, Ayah Bunda, ayo kerjasamanya. Kami berpikir dengan teman-teman semuanya deh, para ustadz itu, ini gimana menghadapi akhlaknya seperti ini, menghadapi akademisnya seperti ini, menghadapi alkoholnya seperti ini. Nah, jadi PTM kita belum bisa ideal. PTM kita, pembelajaran tatap muka kita masih terbatas. Kita hanya 2,5 jam. Pembelajaran hanya 45 menit dalam 1 pekan. Sepekan sekali mereka menghadapi pelajaran matematika. Minggu depannya juga satu kali pertemuan saja. Hanya menghadapi atau menerima pelajaran matematika. Itu pun hanya 45 menit. 2 kali pembelajaran, pekan ketiga sudah PH. Bayangkan, kami selaku pendidik, bagaimana menuntaskan materi ini di 2 kali pertemuan, pekan ketiga sudah PH. Nah, untuk itu, kalau Ananda belum siap ke dalam KBM, otomatis sangat menyita waktu dalam KBM itu sendiri. Oleh karena itu, resume kami siapkan H-1. Kalau yang tema 5 kemarin, setiap Kamis kami share itu resume sama LK. Namun untuk di tema 6, kami ubah tuh strateginya gitu, Saudara Mareta. Kita H-1 insya Allah kami baru kirim, baru berikan itu LK sama resume. Khawatir anak-anak ada yang ketinggalan ataupun lupa ataupun ini belum siap karena kelamaan waktunya dari Kamis ke minggu depannya gitu. Jadi insya Allah tema 6 H-1 baru kami berikan resume, berikut LK-nya. Malamnya harapannya Ananda bisa belajar dan mengerjakan LK itu. Ketika KBM besoknya mereka sudah siap, mereka sudah baca, mereka sudah mengerjakan LK, jadi kami menjelaskan mudah, langsung nyantol. Itu harapan kami seperti itu. Nah, jadi memang dengan kondisi ini yang kami curhatkan juga akhirnya ke panjenengan selaku orang tua, kami mohon ayo luangkan waktu di tengah kesibukan kita dalam bekerja ya, di tengah kesibukan kita dalam rumah ya, ayo luangkan waktu. Anak-anak kita belum dewasa, mungkin kita melihatnya anak kelas 5 sudah kelas atas, kita menganggapnya sudah besar, sudah mandiri, kenyataannya belum.
Itu yang menjadi PR kami, ya Allah. Kok masih seperti ini tingkahnya? Kok masih ya mohon maaf, itu kenyataan. Itu kenyataan yang kami hadapi. Dan kami tidak mau 1 tahun ke depan itu belum tuntas. PR-PR ini belum tuntas. Jadi karena sudah balik, ada yang sudah suaranya membesar, ada yang sudah menstruasi, ada yang dadanya sudah mulai bidang. Jadi kelihatan gejolak-gejolak kedewasaan sudah muncul di fisiknya. Tapi secara psikologis, secara mental belum siap. Itu PR terbesar kita selaku pendidik. Jadi sekali lagi minta tolong, luangkan waktu ayah bunda dicek anak-anak. Kalau untuk reminder besok bawa buku apa, insya Allah di grup sudah ya Ustazah Mareta, kita sudah mengingatkan di sebelum jam 10 itu ya, setiap pagi besok nanti bawa buku apa-apa, resumnya dibawa, ininya dibawa. Ya mungkin ya ini minta tolong disempatkan juga buka grup. Nah, kalau ya dicek grupnya ada informasi apa yang perlu dibawa. Mungkin itu salah satu upaya yang bisa dilakukan di rumah. Baik, dari penyampaian Ustazah Mareta, apakah ada pertanyaan ya Bunda? Berarti Us, tolong itu tadi Bu ya. Jadi kalau kemudian memberikan sesuatu ke anak-anak, itu tolong kami juga dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, kami juga nggak tahu gitu loh. Jadi apa yang kemudian kita mau ini kan. Baik, apa yang kita harus lakukan, kan gitu. Terus kemudian pengumumannya kalau bisa jangan terlalu malam dan jangan terlalu pagi. Jadi kadang-kadang pengumumannya itu pagi hari. Kami itu sudah kalau pagi tak bisa buka HP itu karena kerjaan banyak kan gitu. Jadi tolong kalau misalnya memberikan pengumuman apa-apa mungkin sore hari kan begitu ya. Sore hari sebelum pelaksanaan hari besoknya begitu. Bunda, Mareta sore nggak kita share ya kalau ada info-info terkait ya, tapi kadang-kadang kalau terkait seragam itu ganti-ganti itu kadang-kadang kami juga bingung. Dan anak-anak itu marah kalau baju seragamnya tuh beda sama temennya gitu. Ini Bunda ini gimana sih gitu ya, masa bajunya nggak sama dengan teman kan begitu lah. Pengumumannya ketika kami sudah ada di kantor kan nggak bisa terus. Walaupun anak-anak mungkin masuknya jam 10 kan begitu ya, tapi yang ada di rumah kan sudah nggak ada jam segitu. Betul. Oke, siap. Jadi minta tolong lah kan begitu ya, sama-sama gitu. Jadi kami akan mendukung lah setiap apa yang kemudian diharapkan sekolah ya, karena memang ini sama-sama untuk anak-anak kami kan begitu ya. Tapi itu tadi mungkin kami bisa diinikan kan gitu ya, di reminder juga gitu ya, bahwasanya kami bawakan resume ini, kami bawakan LK untuk bisa dikerjakan. Nah itu kami mungkin akan buka lagi kan begitu. Karena kebetulan juga ada adiknya yang kelas 1 juga gitu ya. Nah, ini kan juga harus ada 2, kemudian kami juga harus bekerja. Ini kan juga ada pekerjaan rumah, kami tidak punya pembantu rumah tangga. Jadi kan harus semuanya dikerjakan sendiri gitu. Sehingga harus memantau anak-anak hafalannya, tilawahnya, itu kan juga butuh waktu nggih Us gitu loh. Kami sih berusaha untuk mengoptimalkan ya kemampuan kami untuk mendampingi anak-anak kan begitu. Tetapi apa yang harus kami lakukan itu mungkin tolong dibantu dengan di reminder apa yang kemudian anak-anak ini harus selesaikan pada hari esoknya kan begitu. Siap. Kami catat sore reminder untuk besoknya. Besok bawa apa, harus mengumpulkan apa, begitu nggih Bunda nggih? Untuk sama yang tadi dibawakan. Tadi pagi misalnya jadi di sekolah dibawakan apa saja, itu biar kami bisa ngecek juga Us, gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada di loker ataupun apa, ada dibawa ke rumah gitu. Nah, kami kan nggak bisa. Kemudian kalau misalnya ada kesediaan itu mungkin kami bisa dikirimi PDF. Resumenya itu dibuat PDF-nya, LK juga dibuat PDF gitu, dikirim filenya, biar mungkin kami bisa print kan begitu. Kalau dia nggak ada, nggih. Jadi kalau ada di tas ya mungkin pakai itu, tapi kalau nggak ada, kami bisa ngeprint sendiri mungkin kan begitu. Oke, Mas Taki memang 2 kali saya tegur itu terus terang Bunda. Kenapa resmi tidak dibawa? Disimpan mamaku. Loh kenapa disimpan Mas?
Jadi Ya dua kali bukan, maksudnya saya taruh di situ tapi dia tidak bawa. Ini nanti dibawa ya, ternyata dari bawah gitu ya. Gitulah masih banyak PR-nya memang kita ini. semuanya. Masya Allah Bunda, saya juga merasakan, aduh luar biasa. Pasca daring ini anak-anak menjadi luar biasa. Jadi PR kita bersama ini. Iya, iya. Oke, yang lain monggo, Ayah Bunda, ada apa yang bisa dijadikan solusi atau masukan? Monggo. Mbak. Oke, Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam. Wah, Sebelumnya saya selaku wali murid mengucapkan banyak terima kasih pada Ustazah Mareta, Ustazah Yusti yang sudah mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak. Sudah memberikan resum, memberikan LK latihan-latihan yang sekiranya terbaik untuk anak-anak. Saya terima kasih sekali Ustazah. Yang saya tanyakan untuk semester ini, apakah tidak ada buku paket Ustazah seperti sebelum-sebelumnya atau hanya cukup dengan resum dan LK saja? Itu aja Ustazah. Sekolah tidak memberikan buku memang. Ini sudah kami tanyakan ke teman, semester 2 tidak ada buku buat anak. Oleh karena itu, guru siapkan resum. Maaf Ustazah, suaranya putus-putus Ustazah. Oke. Dan ulangi. Kedua, dari pihak sekolah mengeluarkan buku, tidak memberikan buku buat anak-anak. Jadi hanya resum. Kebijakan dari pimpinan demikian. Tapi itu sudah cukup nggak Usnge? Kalau hanya resum dan LK saja itu sudah cukup ya? Insya Allah, karena kita PTM terbatas. Mau tidak mau kita tidak ideal. Kalau di buku sangat kompleks penjelasan satu materi itu. Karena kita terbatas. Lagi-lagi terbatas. Mau merampingkan materi itu kita berpikir berkali-kali bagaimana materi ini tuntas, anak-anak paham, dan materi-materi yang kita rampingkan itu nantinya minimal cukuplah buat bahan TO-nya di kelas 6-nya nanti. Gitu. Buat bahan belajar TO-nya. Jadi benar-benar tidak bisa ideal Bunda. Ini juga ya Allah ini gimana materi sebanyak ini. Tapi kita cuma punya waktu sedikit untuk menyampaikan ke anak-anak. Yang penting yang insya Allah cukup ya bahan gitu. Insya Allah Bismillah. Allah menyempurnakan ikhtiar kita. Okay. Karena kemarin saya kan pengalaman yang di kakaknya kelas 5 itu sekarang yang kelas 6 kan materinya begitu banyak nggih Us nggih. Kelas 5 pada saat kelas 5 itu begitu banyak. Setelah saya lihat resumnya kok cuman segini gitu. Ini bisa ini enggak ya? Maksudnya Islam bisa nututi enggak ya gitu. Anak-anak ini pemahamannya gitu. Karena dulu banyak gitu kok terus jadi dirampingkan jadi sangat ramping sekali gitu. Jadi makanya cukup nggak ya ini nututi nggak ya gitu loh. Bener kita PM tapi ya waktunya cuma sedikit. Terus kan kami juga selaku guru-guru ya ketika raker gitu Ustazah Mareta. Aduh ya sempat berdebat kita mau ngajar gimana waktunya kok sedikit sekali Ustazah. Jadi kami juga bingung itu. Kalau daring masih kita masih punya banyak lebih banyak itu bisa kita layani. Benar PTM sudah bolehkan, tapi seperti ini dari pemerintah, dari dinas cuma seperti ini aturannya begitu. Jadi mau tidak mau ya gimana ya Ayah Bunda ada masukan tidak ya mungkin belajar sendiri mungkin gitu lebih ininya. Ya mungkin ada kesempatan di rumah untuk menambah ini apa materi-materi yang berhubungan dengan itu. Begitu insya Allah. Nggih, matur suwun nggih Ustazah nggih. Apunten Ustazah. Nggih, juga. Yang lain monggo ya Bunda ada masukan. Kira-kira polanya bagaimana agar anak-anak di tema 6 dan selanjutnya itu bisa tuntas. Karena ini kesedihan yang mendalam ketika melihat ya Allah PH-PH yang sudah berjalan ini kok terjun payung. Jadi sudah KKM-nya 83, kemudian kita
saya coba kemarin ketika apa itu matrik beberapa anak yang PTM itu yang hari Jumat, saya cek, aduh kok begini. Jadi ya itulah masalah kita bersama, tantangan kita selaku orang tua. Jadi pengawalan di rumah itu memang tidaklah mudah juga. Saya juga merasakan di rumah pengawalan anak-anak di rumah itu tidak mudah. Karena zaman ini zaman teknologi. Zaman anak-anak sudah zaman teknologi, beda sama zaman kita. Mau tidak mau mereka mudah itu memahami bagaimana HP, game. Kalau game mungkin kita tidak tahu, malah lebih pintar anak-anak gitu kan. Tapi itulah zamannya. Kita mau melarang juga mereka sedih. Artinya mereka ya bisa marahnya ya bisa kita ini ya. Tapi ya gimana, inilah PR besar kita. Target ketuntasan yang kita harapkan bisa ideal, tapi dengan kondisi yang peperangan bener ini kita saat ini dalam didik anak-anak. Beda sama zaman kita ya Bunda. Monggo yang lain, ayah bunda, bundanya Mbak Jihan, Mbak Kanaya, Mas Jibril. Monggo ada masukan mungkin atau sesuatu yang ingin disampaikan? Waktu kita kurang 7 menit. Tidak ada? Baik, ini yang hadir 33, alhamdulillah sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan yang ditulis di grup konfirmasi kehadiran. Sudah mereka kita simpulkan dan kita akhiri nggih? Nggih, monggo Ustazah. Nah, baik. Alhamdulillah. Mbak Yanda, artinya Mbak Yanda. Oke, ayah bunda, terus terang kami bersyukur bertemu dengan panjenengan semuanya, ayah bunda yang luar biasa, yang sudah 5 tahun mendampingi Ananda di SDIT Permata. Karena tidaklah mudah mengawal anak-anak, apalagi tantangan kita melewati 3 tahun daring di 3 tahun terakhir ini. Luar biasa, panjenengan semua luar biasa di tengah suka duka dalam mengawal, kadang ya berhasil, kadang ya hari ini gagal, besok kadang berhasil menuntaskan tilawah tahfidz sama akademisnya ngawal mereka ya. Hari ini aduh lagi bad mood, aduh itulah suka dukanya kita sebagai orang tua. Jadi semoga Allah menguatkan kita, meneguhkan hati kita, tidak berputus untuk tidak berputus asa, untuk terus-menerus tanpa henti memperjuangkan keberhasilan anak-anak kita. Yang pertama, kesolihan dalam akhlaknya. Ya. Setelah kita tahu akibat daring ini banyak anak-anak di luar sana yang terdampak, bukan terdampak sakit secara fisik, tapi yang lebih parah dari itu terdampak sakit secara mental, secara psikis. Itu tidak Jadi ayo kita bersatu padu, bekerja sama dengan kerjasama yang lebih lagi. Mungkin kalau Pak Sobrun Jamil gitu ya, kesabaran yang benar-benar sabar itu itu berat memang ya. Tapi ayo kita terus berjuang. Jangan sampai dalam satu hari di 24 jam kita di rumah, kita tidak meluangkan waktu 1 jam saja buat anak-anak. Anak-anak ternyata masih butuh kita. Walaupun masih sudah kelas 5, kita anggapnya sudah besar. Ternyata mereka masih kayak anak-anak. Itulah generasi pasca daring yang kita hadapi. Beda sama kakaknya dulu mungkin ya, kakaknya tidak pernah menghadapi masa daring. Mungkin kita tidak terlalu banyak mengawal zaman itu. Zaman kakaknya sudah mungkin sekarang sudah dewasa. Tapi zaman ini mereka dilahirkan dengan teknologi yang begitu mudah diraihnya. Karena itu zamannya udah berbeda, gurunya harus berbeda juga dalam mengajar, orang tuanya pun juga harus berbeda dalam mengawal di rumah. Nah, terus saya juga berpikir nih, juga belajar. Ini gimana yang ngadepi remaja zaman sekarang? Saya tergolong orang tua zaman pertengahan ya mungkin.
Jadi ketika menghadapi sosial media, ya kayak TikTok gitu ya, terus kan saya tuh nggak seberapa ini ya Bunda, nggak terlalu suka karena didikan saya tuh nggak ada gitu-gitu mungkin ya. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah TikTokan. Nah itu, mau nggak mau kita sebagai guru ya juga harus tahu TikTok. Ya Allah, saya terusan kok curhat sama saudara Mareta itu. Saudara saya tuh kok nggak ini ya, nggak suka ya kok gitu. Tapi ya gimana, anak-anak kita sudah menjelang remaja, sudah ada yang ini balik. Mereka suka joget-joget. Kadang di kelas tuh joget-joget ya Bunda. Saya tegur itu, kenapa kamu suka ini ya TikTokan ya? Iya. Tapi kalau ketemu abiku aku di juga lihat kamu ya tak marah juga ya. Jadi ya Allah, benar-benar perjuangan yang harus kita siasati, seenak-enaknya, sedak sukanya kita selaku guru, selaku orang tua, ya kita juga harus menyamakan dengan zamannya. Kami belajar, ayo kita juga sama-sama belajar. Remaja kita berbeda sama zaman kita dulu. Kita dulu masih polos, SD itu mungkin kita masih polos ya. Tapi SD zaman sekarang, aduh sudah kenal tuh yang namanya pacaran. Aduh ya Allah, satu istighfar buat anak-anak kalau apa itu, apa istilahnya itu, saling ini itu sama teman-temannya. Saya tegur itu ya Allah. Kadang kalau kita tegas, keras sama anak-anak, ada yang menegur saya, Sada, anak kelas 5 itu jangan ditegur ini, jangan langsung dilarang begitu. Mereka tambah kepo, tambah mental nanti. Kita masuki saja, kita coba. Tapi ya itu justru yang berat. Saya terus sudah alergi duluan mau bahas itu, artinya. Jadi untuk hal yang sepele mungkin ya, drama Korea. Saya langsung tidak boleh, saya gitu kalau saya. Tapi beberapa ustadzah jangan terlalu keras, kita coba ini dalami, kita masuki pelan-pelan, ada apa kita jadikan sahabat ya benar. Ya emang ini ya, usia sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa memberi nasihat kepada anak-anak. Kalau kelas bawah mungkin tidak masalah kita memberikan ini ya, perintah jangan gitu. Tapi kalau untuk kelas atas dibilang jangan itu malah tambah menjadi begitu. Ya itu PR-nya. Saya terus juga masih belajar menghadapi situasi anak-anak yang di kelas atas yang seperti itu zamannya. Oke, kurang 2 menit kita akhiri. Jadi kesimpulannya adalah mulai Senin besok ya, di besok Senin itu kita masih PH, anak-anak masih PH PAI. Dan setelah PH, insya Allah Selasanya kalau tidak ada perubahan kita sudah mulai action di tema 6. Dan kita harus berubah. Kami selaku guru juga akan berupaya dalam menjelaskan se-efisien mungkin dan semudah mungkin. Artinya begitu praktis. Kemarin saya nyoba gini testimoni ke anak-anak ketika matrik di hari Jumat itu. Kamu mau kalau saya menerangkan dengan cara apa? Ya, apa tulis di papan tulis atau membaca di resume atau menggunakan ini apa itu LCD saya gitu. Karena testimoni dari kelas yang anak-anak ini ya ada beberapa yang menggunakan LCD gitu, saya coba memang aku lebih suka pakai LCD ada gambarnya gitu. Oh benar, ternyata ini yang menjadi solusi. Jadi kita pembelajaran insya Allah tetap akan memfasilitasi visual anak-anak. Jadi anak-anak ternyata mereka lebih suka visual dalam menerima pelajaran. Itu kami berupaya untuk istiqomah di situ. Yang sudah kemarin berjalan, semoga di tema 6 lebih baik lagi dan lebih bisa diringkas. Jadi mungkin peta konsep itu yang lebih mudah untuk anak-anak cerna. Saya buatkan bagan-bagan tuh kemarin, jadi peta konsepnya ada 5. Kamu harus paham ini. Saya ringkas begitu, ternyata anak-anak lebih mudah paham dibandingkan penjelasan di resume yang terlalu banyak, mungkin seperti itu. Jadi kami juga belajar ya Bunda untuk bisa mengefektifkan materi dalam KBM termasuk Al-Qur'an. Jadi bismillah ya, ikhtiar kami untuk terus tuntas munakosah, tuntas tahfidz ya. Itu terus kami perjuangkan dan mohon kerjasamanya juga, ayo diingatkan, luangkan waktu 1 jam, 2 jam untuk bisa mendukung program kami di sekolah. Insya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, Saudara Yusti. Yeah. Saya tambahkan sedikit, insya Allah hari Senin ada perubahan di ruangan.
kelompok belajar di ruangan itu enggak ya Bunda, karena ini kita rombak lagi sesuai dengan tilawahnya, jadi agar yang belum tercapai target Al-Qur'annya bisa ini mengikuti teman-teman yang ini sudah tercapai targetnya. Ya, jadi mohon maaf apabila ada perubahan lagi di kelompok ini ruangannya, insya Allah karena ini enggak ya Bunda, karena sesuai dengan targetnya agar bisa tuntas semua targetnya. Kemudian ini nggih, ayo Bunda, mohon kerjasamanya untuk ini. Sama-sama ini saling menjaga nama baik sekolah nggih. Jadi apabila ada masukan, kritik nggih, minta tolong jangan di blow up di mana-mana, tapi ini sampaikan langsung saja ke Walas nggih, ayo Bunda nggih. Jadi ini sama-sama menjaga nama baik Permata juga. Nggih. Baik, cukup sekian. Apa ada yang ditanyakan lagi Ayah Bunda? Apa ada yang ditambahkan? Mungkin saran atau masukan? Atau kalau sudah bisa ini dicukupkan Ustazah Yusti? Siap. Sekali lagi kami mengingatkan ketika ada saran, kritik, mohon untuk disampaikan langsung ke pihak sekolah, baik ke Walas atau ke pimpinan. Dimohon Ayah Bunda tidak membuat status yang kurang baik ya, untuk nama baik sekolah. Karena bismillah kita juga sudah memperjuangkan ya, semaksimal yang kami mampu untuk yang terbaik buat anak-anak SPT Permata. Kita akhiri Ayah Bunda majelis parenting online di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan langkah-langkah kita ke depan untuk tetap tegar di jalan tarbiyah, tarbiyatul aulad di rumah maupun di sekolah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan kurang optimalnya kami dalam ikhtiar kami. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan ikhtiar dan usaha kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara. Jazakumullah khair Ayah Terima kasih Bunda. Ustazah. Sami-sami. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.